Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tidak ada keinginan atau harapan dari seorang hamba yang penuh dengan maksiat dan dosa kecuali mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudaraku, Allah adalah Tuhan yang membuka seluas-luasnya ampunannya kepada hamba-hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah dalam Al-Quran, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Maka dari itu saudaraku, janganlah segan-segan, janganlah kita sungkan untuk meminta ampun kepada Allah walau sebesar apapun dosa-dosa yang kita miliki. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada 4 cara Allah mengampuni hamba-hambanya. Yang pertama, ada cara Allah ketika mengampuni hambanya tanpa melalui sebab atau melakukan amaliyah atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ampunan itu secara otomatis akan datang kepada kita tanpa sebab daripada melakukan sesuatu hal. Di antaranya hal tersebut terjadi ketika malam nisfu Sya'ban. Ketika malam nisfu Sya'ban itu ampunan Allah akan didapatkan oleh hamba-hambanya secara otomatis tanpa disebabkan amaliyah-amaliyah tertentu. Yang kedua, malam Lailatul Qadar. Nah, maka pada 2 malam ini Allah akan ampuni hamba-hambanya secara otomatis, kecuali dosa-dosa tertentu, yaitu ada 10 dosa yang tidak bisa diampuni secara otomatis. Yang pertama, mensyirikkan atau mensyarikatkan sesuatu dengan Allah. Ini orang yang syirik, maka dia tidak akan diampuni secara otomatis. Yang kedua, suka meminum minuman keras atau khamar. Seorang pemabuk pada malam nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar tidak bisa diampuni secara otomatis. Yang ketiga, durhaka terhadap orang tua. Nah, ini orang seperti ini tidak akan diampuni secara otomatis pada malam 2 hal tersebut. Yang keempat, memutuskan hubungan keluarga. Yang kelima, berbantah-bantahan dalam urusan dunia. Yang keenam, perempuan yang menjual dirinya. Yang ketujuh, orang yang terus-menerus melakukan riba. Yang kedelapan, orang yang terus-menerus melakukan zina. Dan yang ke-9, tukang sihir atau orang yang mendatanginya. Dan yang terakhir, yang 10, yang tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya pada malam itu secara otomatis adalah dukun atau orang yang mendatangi dukun tersebut. Nah, semua dosa-dosa selain yang 10 ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban dan malam ganjil 10 terakhir daripada malam Ramadan atau disebut Lailatul Qadar. Kemudian cara kedua, Allah mengampuni hambanya dengan sebab kebajikan atau ibadah yang ia lakukan. Disebabkan oleh kebajikan atau ibadah yang ia lakukan, sehingga sebab daripada perbuatan itu membuat ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ia meminta ampun kepada Allah. Dikisahkan bahwa pernah ada seorang sahabat yang bernama Abu Yusuf. Beliau ini adalah pedagang kurma. Satu ketika
Dia sedang berdagang kurma, tiba-tiba datang seorang perempuan menawar atau ingin membeli kurma daripada sahabat Abu Yusuf tersebut. Maka entah kenapa ketika itu Abu Yusuf ini ada pikiran yang ingin melakukan hal yang kurang baik terhadap perempuan itu. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Wahai saudariku, kalau ingin mendapatkan kurma yang bagus, mari ikut aku." Maka kurmanya ada di dalam. Maka masuklah perempuan tadi, ternyata diajak oleh Abu Yusuf tadi ke dalam kamarnya sehingga dicium oleh Abu Yusuf. Maka ketika itu Abu Yusuf setelah melakukan hal tersebut, ia kemudian pulang, perempuan tadi kemudian pulang, dan Abu Yusuf pun akhirnya merasa bersalah dan merasa berdosa, dan beliau mengadukan perihal ini kepada yang pertama Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyarankan kepada Abu Yusuf, rahasiakanlah perbuatanmu ini dan minta ampunlah kepada Allah. Kemudian belum puas Abu Yusuf, bertanya lagi kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab dengan jawaban yang sama dengan Abu Bakar Siddiq, rahasiakanlah perbuatanmu ini dan minta ampunlah kepada Allah. Ternyata dua orang ini, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, jawabannya tidak memuaskan sama sekali Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perihal tersebut, maka Rasulullah ketika itu sangat marah kepada Abu Yusuf dan berkata kepada Abu Yusuf, "Engkau telah berkhianat, karena suami daripada perempuan yang engkau cium itu saat ini sedang berperang jihad fisabilillah." Maka ketika itu Abu Yusuf pun merasa sangat berdosa, dan kemudian tidak berapa lama setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu, yang wahyu tersebut berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafyan nahari wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat." Yang artinya, kerjakanlah sholat 5 waktu, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf, cukuplah engkau mengerjakan sholat 5 waktu, dosa engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian lalu Abu Yusuf berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah ini hanya untukku saja? Apakah hukum ini hanya untukku saja?" kata Abu Yusuf. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ini berlaku bagi seluruh umatku." Nah, ini adalah contoh daripada cara Allah mengampuni seorang hamba dengan sebab ia melakukan kebajikan, atau yang dijelaskan tadi, melakukan sholat 5 waktu, sehingga otomatis semua kesalahan dan dosanya tadi diampuni oleh Allah berkat daripada melakukan kebajikan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu, yaitu dengan persyaratan yang berat, seperti dosa orang yang zalim terhadap rakyatnya. Ini pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, maka berat. Kemudian seorang yang korupsi, atau orang yang mencuri, atau orang yang khianat, atau durhaka kepada kedua orang tua dan lainnya, maka dosa itu bisa diampuni oleh Allah apabila pelakunya minta halal minta halal terlebih dahulu kepada orang yang berkaitan dengannya itu. Seorang yang zalim terhadap rakyatnya, pemimpin, maka dia harus minta maaf kepada rakyatnya. Seorang yang korupsi, dia harus mengembalikan hasil dari korupsinya tersebut. Seorang yang mencuri, dia harus kembalikan apa yang dia curi. Seorang yang khianat, ia harus menceritakan dan meminta maaf. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya harus meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Setelah semuanya selesai, maka diampunilah dosa-dosanya. Yang keempat, cara Allah mengampuni adalah
yaitu dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini cara pengampunan yang terakhir. Maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Apa sebabnya? Apa dosanya? Yaitu dosa seseorang makhluk yang berakibat syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak cukup hanya beristighfar saja atau meminta ampun saja, melainkan dia harus memperbaharui kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, inilah 4 cara Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Maka dari itu saudaraku, hendaklah kita senantiasa menjaga diri dan meminta ampun, dan sudah paham ada 4 cara daripada cara Allah mengampuni ini. Mudah-mudahan hal itu bisa membuka pengetahuan kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.